Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Munawwaratul Hasanah, anggota dari kelompok 9 dengan tema materi sistem persamaan linear metode iteratif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan cara metode iteratif. Untuk definisi metode iteratif sendiri, yaitu digunakan untuk menyelesaikan persamaan, misalnya sistem persamaan linear ataupun non-linear, tanpa langsung memperoleh solusi eksak, melainkan dengan melakukan pendekatan yang menghasilkan solusi yang semakin mendekati nilai sebenarnya dari iterasi ke iterasi. Untuk ciri-ciri metode iteratif sendiri, yaitu yang pertama, menggunakan tebakan awal sebagai titik tolak. Kemudian yang kedua, yaitu solusi diperbaiki secara bertahap berdasarkan rumus rekursif. Kemudian yang ketiga, diberhentikan setelah mencapai toleransi kesalahan tertentu atau jumlah iterasi maksimum. Untuk jenis-jenis metode iteratif sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama, metode Jacobi dan juga metode Gauss-Seidel. Langsung saja ke penjelasan metode iteratif Jacobi. Metode Jacobi adalah salah satu teknik iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berbentuk AX sama dengan B. Metode ini bekerja dengan memisahkan solusi atau mengisolasi setiap variabel dan melakukan perhitungan iterasi secara paralel menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Untuk prinsip dasarnya yaitu setiap variabel X1 diekspresikan sebagai fungsi dari variabel lainnya. Contoh untuk SPL AX sama dengan B. Untuk XI K plus 1 sama dengan 1/AII dalam kurung BI sigma J tidak sama dengan 1 AIJ XJK. Nah, untuk SJK yaitu nilai variabel dari iterasi sebelumnya atau KE min K plus 1. Kemudian XI K plus 1 yaitu nilai variabel yang dihitung dari iterasi baru ke atau KE min K plus 1. Untuk karakteristiknya yaitu perhitungan setiap variabel independen bisa dihitung bersamaan. Kemudian dijamin jika matriks A dominan diagonal atau diagonal dominan. Nah, metode Jacobi ini menggunakan cara penyelesaiannya menyusun persamaan linear seretak menjadi bentuk X sama dengan TX plus C. Misalnya untuk persamaan linear serentak order 3, yaitu X11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan HI. Kemudian A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sama dengan H2. Kemudian A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah A33 X3 sama dengan H3. Nah, kemudian kita gunakan rumus aljabar yaitu X1 menjadi yang awalnya A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan H1 itu menjadi A1 min A12 X2 dikurangi A12 X3 ditambah H1 per A11. Kemudian X2-nya itu A min A21 X1 min A23 X3 ditambah H2 per A22. Kemudian S3-nya yaitu sama dengan min A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah H3 per A33. Oke, kita lanjut ke contoh metode Jacobi. Nah, diberikan sistem persamaan linear SPL dengan penyelesaian metode Jacobi, yaitu 2x1 ditambah 4x2 min 2x3 sama dengan 2, yaitu untuk persamaan satunya. Kemudian 4x1 ditambah 9x2 min 3x3 sama dengan 8 untuk persamaan keduanya. Kemudian min 2x1 min 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 10 untuk persamaan ketiganya. Nah, langkah pertama yaitu instalasi variabel atau kita ubah persamaannya untuk mengisolasi X1, X2, X3-nya dengan menggunakan rumus
X sama dengan TX plus C yang ini. Nah, kemudian kita dapatkan untuk X1 sama dengan 2 min 4X2 ditambah 3X3 per 2 dari persamaan 1. Kemudian X2-nya yaitu sama dengan 8 min 4X1 ditambah 3X3 per 9 dari persamaan 2. Kemudian X3 sama dengan 10 plus 2X1 per 7. 2X1 plus 2X2 per 7 dari persamaan ketiga. Kemudian untuk langkah kedua yaitu pilih tebakan awal atau estimasi awal dengan eh, menggunakan X1 0, yaitu sama dengan 0, kemudian X2 0 sama dengan 0, dan X3 0 sama dengan 0. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu iterasi Jacobi-nya. Nah, untuk iterasi yang pertama, yaitu K sama dengan 0. Nah, didapat dari yang estimasi pertama yang ini. Yang X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan X1 sama dengan, maaf, 2 min 4 dalam kurung 0 ditambah 2 dikali 0 per 2 sama dengan 1. Kemudian X21 sama dengan 8 min 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 per 9. Nah, hasilnya yaitu 0,8889. Kemudian untuk X3-nya yaitu 10 ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 per 7, hasilnya yaitu 1,4286. Kemudian lanjut ke iterasi kedua, yaitu mengacu pada iterasi yang pertama, yaitu K sama dengan 1, yaitu untuk X12 sama dengan 2 min 4 dikali 0,889 ditambah 2 dikali 1,4286. Nah, nilai-nilai ini didapat dari yang iterasi yang pertama, yaitu untuk X2-nya yaitu 0,889 dan untuk X3-nya yaitu 1,4286. Nah, kemudian untuk X1-nya yaitu hasilnya yaitu 0,6508. Kemudian untuk X22-nya yaitu 8 min 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 1,4286 dibagi 9. Kemudian hasilnya yaitu 0,9206. Kemudian X33-nya yaitu 10 ditambah, oh maaf, ini harusnya X32. 10 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0,88889 per 7, dan hasilnya yaitu 2,0952. Kemudian lanjut ke iterasi ketiga yang mengacu pada iterasi kedua ini. Lanjut ke X1 3, yaitu 2 min 4 dikali 0,9206, yaitu X2 barunya, kemudian ditambah 2 dikali 2 dikali 0,952, yaitu X3 barunya. Dan hasilnya yaitu untuk X1 3, 1,2540. Kemudian untuk X2-nya, X23 yaitu 8 min 4 dikali 0,6508 ditambah 3 dikali 2,0952. Nah, yang 0,6508 ini didapat dari X1 di iterasi kedua. Oke, selanjutnya yaitu X33. Yaitu 10 ditambah 2 dikali 0,6508 dikali ditambah 3 dikali 0
0,9206. Nah, didapat semua yang X1, X2, X3, X1-nya itu didapat dari iterasi yang kedua. Nah, kemudian hasilnya yaitu 20091. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi konvergensi. Terlihat dari fluktuasi dan tidak stabil karena kriteria dominasi diagonal ini tidak terpenuhi, metode Jacobi itu tidak konvergen untuk SPL ini. Nah, solusi iteratif yaitu tukar baris untuk membuat matriks gitu ya, dominan diagonal atau misalnya tukar persamaan satu dan persamaan dua, gunakan metode lain seperti Gauss-Seidel atau eliminasi Gauss. Nah, catatannya jika diteruskan dari SPL yang tadi, itu iterasi Jacobi akan memberikan hasil yang tidak stabil. Sebagai contoh, solusi eksak SPL ini dihitung dengan eliminasi Gauss adalah X1 sama dengan X1 mendekati 2, kemudian X2 mendekati 1, dan X3 mendekati 2. Nah, kesimpulannya metode Jacobi ini tidak cocok untuk SPL ini karena matriks tidak memenuhi syarat konvergensi. Nah, maka kita gunakan metode Gauss-Seidelnya. Nah, untuk penyelesaian metode Jacobi ini didapat tabel iteratifnya, yaitu untuk iterasi yang pertama yaitu didapat X1, X2, X3-nya yaitu 1, 1, kemudian X2-nya yaitu 0,889, kemudian X3-nya yaitu 1,4286, dan seterusnya sampai ke iterasi 5 yaitu X1-nya 1,0904, kemudian X2-nya yaitu 1,2134, kemudian X3-nya yaitu 2,0586, dan untuk errornya yaitu 0,1011. Nah, selanjutnya metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel ini teknik iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau eh, metode turunan dari metode Jacobi yang tadi dengan mempengaruhi nilai variabel satu per satu menggunakan nilai terbaru yang sudah dihitung dalam iterasi yang sama. Metode ini merupakan metode Gauss-Seidel dengan konvergensi yang umumnya lebih cepat karena menggunakan informasi terkini. Untuk prinsip dasar dari metode Gauss-Seidel ini, yang pertama yaitu setiap persamaan diatur untuk mengekspresikan satu variabel. Contohnya untuk SPL AX sama dengan B. X1 sama dengan 1, X1 min 1 per AII dalam kurung BI dikurangi sigma J kurang dari 1 AIJ XJ K plus 1 min sigma J lebih dari 1 AIJ XJ K. Nah, di mana XJK plus satunya itu nilai variabel yang sudah dipengaruhi dalam iterasi atau KE min K plus 1, kemudian XJK yaitu nilai variabel dari iterasi sebelumnya, seperti yang metode Jacobi. Nah, sekarang apa sih bedanya metode Gauss-Seidel dan juga metode Jacobi? Nah, di dalam metode iterasi Jacobi ini, nilai X1 yang dihitung dari persamaan pertama itu tidak digunakan untuk menghitung nilai X2 dengan persamaan kedua. Nah, demikian juga nilai X2 digunakan untuk mencari X3 sehingga nilai-nilai tersebut itu tidak dimanfaatkan. Nah, sebenarnya nilai-nilai baru itu harusnya kan lebih baik dari nilai-nilai yang lama. Nah, di dalam metode Gauss-Seidel ini nilai-nilai yang baru itu dimanfaatkan untuk menghitung variabel berikutnya. Nah, untuk penyelesaiannya itu sama, yaitu untuk X11 sama dengan B1 min A12 X02 sama dengan A13X03. Nah, nilai baru dari X11 itu tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kedua dari sistem yang termodifikasi. Nah, kemudian X12-nya itu B2 min A21 min X11 min A23 X03. Nah, demikian juga di dalam persamaan ketiga dari sistem termodifikasi disubstitusikan nilai baru X11 dan
X12 sehingga didapat X13 sama dengan B3 min A31 min X11 dikurangi A32 X12 per A33 dengan cara seperti nilai-nilai X1, X2, dan X3 akan diperoleh lebih cepat dari pada metode Jacobi. Nah, oke, kita langsung saja ke contoh penyelesaian metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Seidel dengan soal yang sama dari metode Jacobi, di mana 2x1 ditambah 4x2 min 2x3 sama dengan 2 untuk persamaan 1 dan persamaan 2-nya yaitu 4x1 ditambah 9x2 min 3x3 sama dengan 8. Kemudian min 2x1 min 3x2 ditambah 7x3 sama dengan 10 untuk persamaan ketiganya. Nah, langkah yang pertama yaitu ubah setiap persamaan untuk mengisolasi x1, x2, x3-nya. Yaitu X1 sama dengan 2 min 4X2 ditambah 2X3 per 2 dari persamaan ke 1. Nah, ini didapat dari cara yang seperti metode Jacobi, yaitu yang ini, itu sama aja. Kemudian X2 yaitu 8 min 4X1 ditambah 3X3 per 9 dari persamaan 2. Kemudian X3 yaitu 10 ditambah 2X1 ditambah 3X2 per 7 dari persamaan ketiga. Nah, langkah pertama yaitu kemudian gunakan tebakan awal atau estimasi seperti pada metode Jacobi itu. Ambil X1 0 sama dengan 0, kemudian X2 0 sama dengan 0, dan X3 0 sama dengan 0. Ini harusnya sama dengannya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu iterasi Gauss-Seidel. Nah, kelebihan dari Gauss-Seidel ini nilai variabel yang sudah diupdate itu langsung digunakan untuk menghitung variabel berikutnya dalam iterasi yang sama. Nah, eh, perhatiin dengan baik-baiknya. Untuk iterasi yang pertama, yaitu mengacu pada K sama dengan 0. Nah, K sama dengan 0 ini diambil dari yang tebakan awal ini, yaitu X1 0-nya sama dengan 0, kemudian X2 0-nya sama dengan 0, kemudian X3 0-nya sama dengan 0. Nah, langkah kita substitusikan semuanya, yaitu dari untuk X1 satunya itu sama dengan 2 min 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 per 2. Nah, 0 ini didapat dari yang tebakan awal. Selanjutnya kita hitung X21 dengan menggunakan X11 sama dengan 1. Nah, untuk X12 sama dengan 8 min 4 dikali 1. Nah, ini dapat dari X11-nya yaitu 1. Ditambah 3 dikali 0. Ini kenapa 0? Karena X3-nya itu belum didapat. Jadi, tetap menggunakan 0. Kemudian dibagi 9 hasilnya yaitu 0,444. Kemudian kita hitung X3 1. Yaitu kita gunakan X11 sama dengan 1 dan X21-nya yaitu 0,444. Nah, kita substitusikan X1 sama X2-nya. Nah, jadi 10 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 0,444, yaitu hasilnya 1,9048. Kemudian kita lanjut ke iterasi 2 yang mengacu pada K sama dengan 1. K sama dengan 1 itu iterasi yang pertama, yang ini. Oke, kita hitung X12 yaitu X12 sama dengan 2 min 4 dikali 0,444 ditambah 2 dikali 1,9048 yaitu 2,0160. Kemudian hitung X2-nya. X22 sama dengan 8 min 4 dikali 2 dikali 0, 2,0160
160 ditambah 3 dikali 1,9048 dibagi 9. Nah, untuk X1 di persamaan 2-nya itu disubstitusikan dari yang X1 baru. Kemudian hasilnya yaitu 0,6278. Kemudian hitung X3 2, yaitu 10 ditambah 2 dikali 2,0160 dari X1 baru yang ini. Kemudian ditambah 3 dikali 0,6278 dari X2 baru yang ini. Kemudian hasilnya yaitu 10 ditambah 4 dikali 10 ditambah 4,032 ditambah 1,8834 per 7. Hasilnya yaitu 2,2736. Kemudian kita lanjut ke iterasi ketiga. Itu sama aja kayak iterasi yang kedua dan iterasi yang ketiga. Untuk variabel barunya itu akan disubstitusikan untuk mencari X2 dan juga X3. Nah, selanjutnya evaluasi konvergensi. Perbandingan dari setelah 3 iterasi ini didapat untuk iterasi X1 yang pertama yaitu 1, kemudian iterasi yang kedua yaitu 2,0160, kemudian 2,0180, kemudian X2-nya yaitu 0,4444, kemudian iterasi kedua didapat X2-nya yaitu 0,6278, kemudian X2 iterasi ketiganya yaitu 0,7499. Kemudian X3-nya yaitu 1,9048 untuk iterasi yang pertama dan iterasi yang kedua yaitu 2,2736 dan iterasi yang ketiga yaitu 2,3265. Nah, kecenderungan nilai mendekati solusi eksak. Nah, ini tuh terbukti ya. X1 sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan 1, mendekati 1. X3-nya sama dengan 2. Nah, meskipun konvergensi itu lambat karena kondisi diagonal tidak sempurna. Selanjutnya itu didapat tabelnya, ya tabel dari metode Gauss-Seidelnya, yaitu hasil akhir iterasi kelima. Nah, apabila tadi itu dilanjutkan ke iterasi kelima, yaitu didapat X1-nya yaitu 1,9801, kemudian X2-nya yaitu 0,8692, dan X3-nya yaitu 2,3416. Nah, dengan solusi pendekatannya, X1 mendekati 1,98 dan X2-nya yaitu mendekati 0,87, kemudian X3-nya yaitu mendekati 2,34. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.